Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Kepada ketua kelas, ayo dipimpin doanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Doni, Ahmad, Ani, Dirto, Tito, Aryo. Loh, kenapa dia nggak hadir hari ini? Oh, iya. Tuti. Jadi ya hari ini yang nggak masuk cuma satu orang ya. Kita hari ini belajar tentang bangun datar. Nah, di kelas 7 ini bangun datar yang dibahas itu tentang bangun segi 4 dan segitiga. Pastikan sebelumnya kita sudah pernah belajar tuh, dari SD juga kita sudah belajar tentang bangun datar. Nah, di sini kita lebih mendalaminya lagi yang segitiga dan segi 4. Kalian tahu ada benda banyak sekali di sekitar kita yang berbentuk segitiga dan segi 4. Coba kalian sebutkan. Ya, itu tadi ya. Jadi di sekeliling kita tuh banyak benda yang berbentuk segitiga dan segi 4. Nah, buku. Contohnya aja buku. Buku ini kan berbentuk persegi panjang. Masih banyak contoh yang lainnya lagi seperti yang kalian sebutkan tadi. Oke, kita sekarang masuk ke pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau memberitahu bahwa kelompok yang kemarin itu masih berlaku sampai sekarang ya. Jadi Ibu tidak perlu membagikan kelompok lagi. Nah, materi bangun datar yang pertama Ibu bahas yaitu segitiga. Segitiga ini terdiri dari bermacam-macam. Yang pertama, dilihat dari besar sudutnya. Nah, kalau dilihat dari besar sudutnya, segitiga terdiri dari 3 macam. Yang pertama, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu memiliki salah satu sudutnya yang bernilai 90 derajat. Nah, yang kedua, segitiga tumpul. Segitiga tumpul ada salah satu sudutnya yang bernilai lebih dari 90 derajat. Nah, yang ketiga, segitiga lancip. Segitiga lancip besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Nah, itu tadi kalau dilihat dari besar sudutnya. Nah, kalau misalnya dilihat dari panjang sisinya, segitiga juga terdiri dari 3 macam juga. Yang pertama, segitiga sembarang. Yang kedua, segitiga sama kaki. Yang ketiga yaitu segitiga sama sisi. Di sini Ibu punya salah satu contoh. Ini segitiga segitiga siku-siku. Karena salah satu sudutnya ada yang bernilai 90 derajat. Lihat, ini bernilai 90 derajat. Mungkin kalian tahu apa rumus dari segitiga? Baik, Ibu akan beritahu ya. Yang pertama, rumus keliling. Keliling di sini penjumlahan semua sisi segitiga. Jadi, misalnya di sini sisinya 5, di sini 3, di sini 2.
Berarti untuk mencari kelilingnya kita jumlahkan semuanya. 5, 3, 2. Jadi kelilingnya berarti berapa? 5 tambah 3, 8. 8 tambah 2, 10. Berarti kelilingnya 10. Sekarang kita masuk ke rumus luas. Rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Karena rumusnya setengah kali alas kali tinggi untuk mencari luas, jadi setengah itu memang sudah ketentuan. Nah, alas itu yang di bawah. Jadi tadi kan di sini 5, 3, 2. Berarti alasnya tuh 2. Terus tingginya tuh yang ada garis lurus ini. Ini tingginya. Tingginya tadi kan 5. Berarti berapa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya tadi berapa? 2. Berarti 2 kali tadi tingginya berapa? 5. Berarti setengah 2 dikali 5 sama dengan 10. Setengah dikali 10 berarti berapa, Nana? 5. Jadi begitu ya. Sekarang kita masuk ke bangun segi 4. Bangun segi 4 itu ada banyak ya. Mungkin ada salah satu di antara kalian yang bisa menyebutkan bangun apa saja. Ya, Ibu akan beritahu kepada kalian bahwa bangun segi 4 itu ada banyak. Yang pertama itu persegi. Ibu di sini punya contoh bangun persegi. Bentuknya seperti ini. Jadi persegi itu semua sisinya memiliki jumlah sisi yang sama. Dan untuk rumusnya, untuk persegi itu kelilingnya, rumusnya yaitu 4 kali sisi. Jadi Jadi 4 kali sisi. Berarti 4 dikali, misalnya ini kan kalau persegi kan sisinya semua nilainya sama. Berarti kan kalau misalnya di sini 5, di sini juga 5, di sini juga 5, di sini juga 5. Berarti 4 kali sisi. Berarti tadi karena sisinya 5, berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Berarti untuk keliling berarti 20. Terus kalau untuk luas, rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. Jadi misalnya tadi kan Ibu sudah contohkan kan dia punya nilainya sisinya semua 5. Karena persegi kan berarti nilainya semua sama. Nah, berarti kalau misalnya untuk mencari luas, berarti karena sisi kali sisi berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Untuk bangun yang berikutnya yaitu persegi panjang. Di sini Ibu punya contoh bentuk persegi panjang seperti ini. Jadi Ibu nggak perlu gambarkan lagi ya. Untuk persegi panjang itu rumusnya untuk mencari luas panjang kali lebar. Ini panjang, ini lebar. Jadi kalau rumusnya luas panjang kali lebar berarti misalnya di sini 2, di sini 3, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kalau untuk keliling itu rumusnya 2 kali panjang kali lebar. Jadi tadi kan panjangnya berapa? 2, 3. Berarti 2 kali 3 kan 6. Berarti 2 kali 6 sama dengan 12.
Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke bangun yang berikutnya. Yaitu bangun belah ketupat. Bangun belah ketupat di sini bentuknya seperti ini. Ini bentuknya. Jadi untuk rumus luasnya itu diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi 2. Terus kalau untuk keliling itu 4 kali sisi. Jadi 4 dikali sisi-sisinya. Di sini. Ini sisi-sisinya. Yang selanjutnya yaitu bangun layang-layang. Di sini bangun layang-layang bentuknya seperti ini. Layang-layang di sini memiliki sisi yang atas ini sama, 2 sisi yang sama di atas dan 2 sisi yang sama di bawah. Nah, kalau untuk rumus luasnya, layang-layang yaitu diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi 2. Sama seperti tadi ya, yang bangun belah ketupat. Nah, kalau untuk kelilingnya, keliling layang-layang yaitu 2 kali sisi pertama ditambah sisi kedua. Misalnya nih, di sini sisi keduanya di sini misalnya 2, di sini 5. Berarti 2 dikali sisi pertama ditambah sisi kedua. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 berarti 2 dikali 7 sama dengan 14. Bangun yang berikutnya yaitu jajar genjang. Bangun jajar genjang bentuknya seperti ini. Jadi jajar genjang di sini rumusnya untuk luas sama dengan alas dikali tinggi. Jadi kita harus cari dulu tingginya berapa. Seperti ini. Terus kalau untuk keliling, kelilingnya itu 2 kali alas tambah sisi. Jadi alasnya sama dijumlahkan dengan sisinya. Jadi 2 dikali alas tambah sisi. Seperti sudah yang Ibu tuliskan di atas ya. Terus bangun yang berikutnya yaitu trapesium. Trapesium bentuknya seperti ini. Jadi kalau untuk mencari luasnya kita harus mencari pertama yaitu tingginya. Kita kasih sambungkan titik-titik di sini sebagai tinggi. Jadi kita harus cari sebelumnya. Terus rumus luasnya yaitu A sisi atas ditambah sisi bawah dikali dengan tinggi baru dibagi 2. Dan untuk kelilingnya itu rumusnya semua sisinya dijumlahkan. Jadinya sisi atas, sisi bawah, sisi samping semua dijumlahkan. Itu untuk keliling. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Ibu. Jadi, kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa lihat di papan tulis seperti yang Ibu sudah tuliskan. Nah, di sini Ibu tidak memberikan kalian sifat-sifat dari bangun datar ini karena Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mencari sifat-sifatnya. Terus cari benda-benda yang ada di sekitar kita untuk kalian tuliskan, baru kumpulkan ke Ibu. Jadi kalian cuma mengumpulkan setiap kelompok satu kertas saja kepada Ibu. Sebelum kalian mendiskusikan tugas yang Ibu berikan, Ibu akan menjelaskan salah satu contoh penyelesaian soal, yaitu di sini Ibu punya satu contoh
soal jajar genjang. Jadi di sini tingginya kan 6 cm. Terus sisinya ada 9 cm, baru di sini alasnya ada 12 cm. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Alas sama dengan berapa? 12 cm. Terus tingginya berapa? Sama dengan 6 cm. Karena di sini yang ditanya luas, jadi rumus luas sama dengan alas kali tinggi sama dengan 12 kali 6 berapa, anak-anak? Ya, 72. Jadi luasnya berapa? Jadi sudah kita dapat ya, luasnya yaitu 72 cm. Kita punya contoh soal yang kedua. Dengan sisi 5 cm, sisi yang pertama. Sisi yang kedua 37 cm. Terus diagonal yang pertama 24 cm, diagonal yang kedua 48 cm. Nah, yang ditanya kan luas dan keliling. Jadi, kita lihat rumus luas itu apa? Rumus luas sama dengan, ini rumusnya, diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi 2. Dan untuk rumus keliling, 2 dikali sisi pertama ditambah sisi kedua. Kita langsung selesaikan. Rumusnya kan diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi 2. Diagonal pertamanya 48 dikali 24 dibagi 2. Jadi kita cari sama-sama. 24 dikali 48 itu 4 kali 8 32, kita tulis 2, simpan 3. 2 kali 8 sama dengan 16 tambah 3 19, jadi kita tuliskan. Terus 4 kali 4 sama dengan 16, kita tulis 6, simpan 1. 2 kali 4 sama dengan 8 tambah 1 9. Nah, sekarang kita jumlahkan. Di sini berarti 2 turun, 9 tambah 6 sama dengan 15, kita tulis 5, simpan 1. 9 tambah 2 sama dengan 11. Jadi hasilnya 1152. Ini kita masih bagi dengan 2. Jadinya 1152 dibagi 2. Sama dengan, kita cari perkalian 2 yang mendekati dengan bilangan yang ada di sini. Jadi, yang pertama perkalian 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Ini kita kurangi. 1 kurangi 0 tetap 1 di sini karena 1 kurang 1 habis, jadi saya tidak tuliskan. Jadi di sini 5 turun, 2 turun. Terus perkalian yang berikutnya 2 kali yang mendekati 15, jadinya 2 kali 7 sama dengan 14. Dikurang lagi. Ini habis, 5 kurangi 4 masih sisa 1, terus 2-nya turun. Jadi perkalian berapa yang mendekati atau sama dengan 12? Sama dengan 6. 2 kali 6 sama dengan 12, jadi habis. Jadi kita dapat hasilnya berapa? 576 cm. Dan untuk kelilingnya, rumusnya 2 kali sisi pertama tambah sisi kedua. Jadi 2 dikali sisi pertamanya 5 ditambah 37 sisi keduanya. Sama dengan, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi 37 tambah 5 sama dengan
berapa? 37, 38, 39, 40, 41, 42. Jadi 42. 2 dikali 42 sama dengan berapa? 42 dikali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi hasilnya 84 cm. Ini untuk keliling. Jadi udah selesai ya. Kita dapat luasnya sama dengan 576 cm dan kelilingnya 84 cm. Nah, itu tadi contoh soal dari Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan ke Ibu. Sekarang kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Nanti kalau sudah dikumpul di Ibu ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memberitahu bahwa kalian harus menyimpulkan pembelajaran yang kita bahas hari ini di kertas yang kalian akan kumpulkan. Jadi di dalamnya itu juga berisi tentang kesimpulan materi yang kita bahas hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau memberikan satu pesan sama kalian. Kalian harus tetap semangat belajar, ditingkatkan lagi prestasinya, jangan malas-malas, dan tetap semangat. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ibu tunggu ya tugasnya.